Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang tercinta, kita semua sudah mengikuti ujian semester 1 dan alhamdulillah semuanya sudah menerima rapornya masing-masing, dan di situ bisa kita lihat apa pencapaian yang telah kita capai selama semester 1. Kata orang Arab, indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Ketika menghadapi suatu ujian, ada orang yang dimuliakan dan ada orang yang tidak dimuliakan. Yang dimuliakan adalah orang-orang yang berprestasi dalam ujian yang dia hadapi. Sementara yang tidak dimuliakan, yang tidak dibanggakan adalah orang-orang yang menghadapi ujian dan tidak mendapatkan prestasi apa-apa dari ujian tersebut. Sesungguhnya ujian itu diadakan adalah untuk mengetahui sejauh mana penguasaan kita, pemahaman kita terhadap suatu materi yang telah diajarkan di sekolah. Ketika kita telah menguasai suatu materi, maka insya Allah kita semua bisa menjawab setiap pertanyaan yang ada di lembaran soal. Tetapi ketika kita tidak serius belajar, ketika kita main-main ketika guru menerangkan pelajaran, tidak berupaya untuk memahami pelajaran, maka kita semua tidak akan bisa menjawab pertanyaan, menjawab soal-soal yang ditulis di dalam kertas ujian. Kita semua perlu mengoreksi, muhasabah diri kita sendiri. Apa kekurangan saya selama semester 1? Kalau saya kurang rajin, maka di semester 2 ini saya harus meningkatkan kesungguhan dan kerajinan saya. Kalau saya kurang serius belajarnya, banyak mainnya, banyak waktu terbuang untuk selain pelajaran, maka di masa yang akan datang kita harus mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Jangan banyak terbuang waktunya untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang sia-sia. Kalau selama ini saya selalu melanggar aturan di sekolah, maka di semester 2 ini saya berupaya untuk tidak melanggar aturan. Itu harus kita camkan ke dalam diri kita masing-masing. Jangan sampai kita merugi. Apa orang yang merugi itu di antara kriterianya? Yaitu orang yang hari yang kemarin dengan hari ini, dengan hari esok sama saja, tidak ada perubahan sama sekali dalam hidupnya. Kalau kita mau mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita, maka yang merubahnya adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Kemarin kita kurang nilainya atau jelek nilainya, sekarang ada kesempatan untuk memperbaiki nilai. Kemarin saya tidak serius, sayalah yang akan merubah diri saya menjadi seorang siswa yang serius dalam belajar. Ingatlah bahwa kita di sini memikul amanah dari orang tua kita. Kita diserahkan ke sekolah ini agar kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan fokus. Itu amanah yang ada di pundak kalian masing-masing. Dan setiap amanah akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang sudah mencapai nilai yang bagus, nilai yang baik, baik santri ikhwan maupun akhwat, pertahankan. Jangan sampai mundur dari apa yang telah dicapai. Bahkan kalau bisa naikkan lagi. Raih lagi prestasi yang lebih baik. Ya. Karena kalau kita tidak punya prestasi yang membanggakan, kita tidak punya sesuatu yang akan kita banggakan di hadapan orang lain. Dan akan menjadi kenangan di kemudian hari bagi kalian. Bahwa saya sekolah di MTS An-Najah
dan saya termasuk siswa yang berprestasi. Nah, bagi yang nilainya sudah bagus, pertahankan, dan kalau bisa capai lagi prestasi yang lebih tinggi. Dengan prestasi itu kita menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh keluarga kita, oleh kedua orang tua kita, oleh sekolah kita. Suatu hal yang saya sangat yakin bahwa tidak ada siswa yang bodoh. Semua kita memiliki kecerdasan, tapi ada di antara kita yang tidak mau menggunakan kecerdasannya itu untuk belajar. Tidak ada. Semua kita bisa menghafal, semua kita bisa memahami, semua kita bisa memahami apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Tapi ada yang tidak mau menggunakan kecerdasan tersebut, sehingga dia menjadi santri dan santriwati yang biasa-biasa saja, dan dia sudah meyakinkan kepada dirinya bahwa saya tidak bisa. Sebenarnya bisa, tidak ada yang tidak bisa. Ada seorang siswa dari Imam Asy-Syafi'i, kalau tidak salah namanya Rabi al-Muradi. Dahulunya dia adalah seorang yang lambat sekali memahami pelajaran, tapi dia terus mengulang-ulang pelajarannya. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i terus dia ulang-ulangi, terus dia coba untuk memahami. Akhirnya karena kesungguhannya beliau menjadi salah seorang santri terkemuka dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kita juga begitu. Kalau kita serius, kita sungguh-sungguh, kita bersemangat, kita fokus dengan pelajaran kita, maka insya Allah kita menjadi santri yang berprestasi selama kita sekolah di sini. Kemudian nasihat yang lain adalah terkait dengan keadaan kita di sekolah ini. Salah satu khasisah atau ciri khas seorang muslim adalah al-muhafazatu 'alan nazafah, yaitu senantiasa menjaga kebersihan. Baik kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal, kebersihan kelas, kebersihan toilet, WC, dan seterusnya. Ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita semua untuk menjaganya. Tidak boleh seorang muslim berpenampilan kotor, rambutnya aut-autan, tidak disisir dengan rapi, bajunya kotor, sepatunya kotor, celananya yang kemarin dia pakai lagi. Ini tidak dibolehkan seorang muslim berpenampilan demikian. Kita mengetahui bahkan Rasulullah SAW sendiri Allah perintahkan untuk menjaga kebersihan. Kata Allah apa? Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan pakaiannya. Ini diantara makna ayat ini, yaitu membersihkan pakaian yang dipakai oleh kita. Tidak boleh pakaian kita kotor. Tidak boleh celana baju kita ada debu yang menempel, keringat yang sudah berhari-hari ada di situ. Maka ini harus jadi perhatian kita semua. Kita adalah orang-orang muslim, dan di antara ciri orang muslim adalah dia selalu menjaga kebersihannya. Rapikan bajunya. Ada laundry untuk mensetrika baju. Tidak boleh baju yang kusut ketika datang ke sekolah. Begitu juga dengan celana. Jangan celana sekolah itu dipakai untuk main bola. Ada pakaiannya masing-masing. Lihatlah orang-orang di luar sana yang bahkan mereka bukan orang muslim, mereka sangat disiplin dengan pakaiannya. Ada pakaian untuk tidur, ada pakaian untuk bermain, ada pakaian untuk sekolah. Jangan diacak. Pakaian untuk sekolah ya untuk sekolah. Setelah keluar dari sekolah, pakaian tersebut diganti, dan kalau mau main pakai pakaian untuk bermain. Mau berolahraga, pakai pakaian berolahraga. Kalau pakaian bermain, kalau pakaian sekolah kalian gunakan untuk bermain, besok sekolah pakaian itu juga yang dipakai, sehingga baunya bukan main. Kemudian juga terkait dengan rambut. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah dia rawat rambutnya itu, dia bersihkan. Pergi sekolah, sisir rambut itu. Jangan rambut seperti orang pulang dari maling ayam, rambut acak-acakan. Potong rambutnya. Yang panjang, rambutnya dipotong. Nah, Ustaz masih melihat ada beberapa orang santri yang rambutnya panjang. Bahkan panjang nggak disisir lagi. Seperti apa bentuknya? Masih Ustaz tolerir hari ini. Masih Ustaz beri kesempatan untuk memotong rambutnya hari ini.
pergi ke tukang gunting, potong. Kalau besok belum dipotong, maka saya serahkan gunting kepada dirinya sendiri dan silakan potong. Ya, karena itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memiliki rambut, hendaklah dia muliakan rambutnya, bersihkan, rapikan. Ketika ada seorang sahabat dari pedalaman yang datang ke Rasulullah SAW, rambutnya acak-acakan, aut-autan, maka Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk merapikan rambutnya, membasuh rambutnya, kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Kebersihan kuku, perhatikan. Ada kukunya yang seperti cakar harimau. Ada kotor, bekas-bekas makanan, masih ada. Kita hidup di abad 21, masih ada seperti manusia yang tinggal di gua. Ya, ini harus diperhatikan. Nggak ada baiknya kuku panjang itu, baik ikhwan maupun akhwat. Nanti setelah apel pagi ini, semua guru diwajibkan masuk ke kelas masing-masing, kemudian memeriksa. Entah itu rambutnya, ataupun pakaiannya, kuku, ini harus diperiksa oleh guru. Kemudian mana-mana yang belum sesuai dengan aturan kita, harus ditegakkan aturannya. Begitu juga terkait dengan kebersihan gigi. Ada santri yang nggak gosok gigi berhari-hari, 2 hari, 3 hari. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersiwak. Kata Rasulullah SAW, as-siwaku matharatun lil fami, mardatun lil rabbi. Siwak itu adalah untuk membersihkan mulut, kemudian untuk mendapatkan keridaan dari Allah. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalaulah bukan khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Di hadis yang lain, inda kulli salat, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka mengerjakan salat. Ini jangan sampai mulut kita kotor berhari-hari, ya. Kebersihan harus kita jaga. Kemudian Ustaz juga harus tegaskan bahwasanya mulai dari besok semua santri baik ikhwan maupun akhwat harus memakai kaos kaki warna hitam. Semuanya baik ikhwan maupun akhwat wajib memakai kaos kaki warna hitam. Masih ada yang isbal, saya lihat. Ini kita sudah ya berupaya berkali-kali agar tidak ada lagi yang isbal di sekolah ini. Tapi masih ada aja. Ini kalau ada ini hari ini terakhir. Besok tidak boleh ada lagi. Ya. Kita masuk ke sekolah ini wajib menaati aturan di sini. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Pintu terbuka lebar. Ya, kalau tidak mau mengikuti aturan di sini. Nah, maka harus ditegakkan aturan kita ini. Kita buat aturan supaya kita menjadi orang-orang yang teratur, rapi, disiplin. Nah, tidak boleh kita langgar. Kemudian ya, di kelas penting juga menjaga kerapian dan keteraturan kelas kita ini. Ustaz belak-belakan. Di kelas 9B itu meja-mejanya seperti orang habis mabuk. Ya. Berantakan semua. Contohlah yang di kelas-kelas yang lebih rendah itu, kelas 7, kelas 8, mejanya tersusun dengan rapi. Di mana kalian bisa sekolah seperti itu? Hah? Sudah dibuat, ada safnya, ada barisannya. Disatuin lagi, acak-acakan, bahkan meja kursi guru aja dipindahin ke kursi santri itu. Seperti itu. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Harus rapi, harus cerminkan kerapian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencintai yang baik, yang bersih, yang rapi. Innallaha thayyibun yuhibbu thayyiban, la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu baik, ya, bersih. Allah mencintai kebaikan, kebersihan, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik dan bersih. Tidak boleh ada lagi seperti ini. Ya. Karena ini akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Disinilah kita belajar disiplin. Disinilah kita belajar kebersihan. Disinilah kita belajar kerapian. Saya selama sekolah dulu, peraturan di sekolah saya luar biasa ketatnya. Sampai hari ini, insya Allah hal itu membawa pengaruh ke dalam diri saya sendiri. Maka kita juga berupaya agar kita di sini, ya, menegakkan kerapian, kedisiplinan, kebersihan, ya, tepat waktu, sehingga nanti ketika kalian ya sudah keluar dari sini, sudah tamat di sini, hal-hal yang positif itu selalu dibawa dalam kehidupan kita.
Nah, inilah fungsinya kita berlatih hal-hal baik ini di sekolah. Ya, jangan sampai kita menjadi santri yang tidak ada aturannya, ya, sehingga nanti ketika kita keluar dari sekolah ini ke tengah-tengah masyarakat, tidak ada perbedaan antara kita dengan orang yang tidak sekolah. Ini tidak boleh ada dalam kehidupan seorang santri muslim. Kemudian Ustaz perlu ingatkan juga mengenai, ya, keseriusan kita dalam belajar. Kita harus lebih serius lagi dalam belajar di masa yang akan datang. Tidak boleh santri yang sering keluar dari kelasnya. Ketika tidak ada guru, hanya satu yang boleh keluar, yaitu ketua kelas. Untuk, ya, menemui guru di kantor ikhwan. Hanya satu yang boleh keluar. Ini ingat betul nih. Ketika guru belum masuk atau telat masuknya, maka yang boleh keluar hanya satu orang saja, ya, yaitu ketua kelas, untuk menemui guru yang bersangkutan atau menanyakan guru yang bersangkutan. Ini saya lihat baik ikhwan maupun akhwat terlalu sering bolak-balik dari atas itu. Jangan terlalu banyak bolak-balik, ya, naik turun ke atas, ke tangga ke bawah ini. Itu akan membuang waktu kalian dan mengganggu orang lain yang sedang belajar. Keluarnya 3 orang, 5 orang, akan mengganggu, ya, kelas-kelas lain yang sedang belajar. Kemudian jangan terlalu banyak bercanda. Nggak apa-apa bercanda. Al-muzah fil kalam kal-milhi fit ta'am. Boleh bercanda, tapi jangan berlebihan juga. Bahkan sampai ada yang menyakiti fisik temannya. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Ya. Dan tidak boleh juga saling hina, saling rendahkan. Ini kita orang muslim. Wala tanabazu anfusakum. Janganlah kalian saling menjelek-jelekkan diri kalian. Ini tidak boleh ada di masa yang akan datang. Harus ada perubahan pada diri kita. Kalau kita mau menjadi seorang muslim yang benar-benar merupakan pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.